Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Galang Imam akan mempresentasikan ya tentang bab 4, yakni tektonik lempeng, di mana di sini aku udah ngerangkum keseluruhannya dari bab 4 sendiri, di mana kita akan menjelaskan tentang suatu posisi benua, terus sebenarnya benua ini dulu tuh pernah menyatu. Terus ada juga penyebaran lantai lautan, ada penjelasan kekuatan. Nah, mungkin kalau hukum-hukum yang ada di sini itu ada hukum Hess atau penggerak Hess. Terus ada anomali magnetik laut yang dimana anomali ini ada hukumnya sendiri. Itu ditemukan oleh si dua ilmuwan yang ada di Belanda ya. Itu adalah Weil dan juga Matthews. Itu tentang suatu anomali yang ada di laut ya, anomali magnetik laut. Terus kita juga di sini lebih membahas tentang istilahnya itu pergerakan lempeng lah. Jadi kita akan membahas tentang pergerakan lempeng yang seharusnya eh kenapa sih lempeng itu bisa bergerak dan karena apa dia bisa bergerak seperti itu. Oke, kita mulai dulu ya. Jadi sebenarnya kita mulai dari apa itu tektonik. Nah, jadi tektonik itu adalah mencakup suatu pembentukan atau deformasi atau interaksi yang ada di dalam bawah bumi gitu. Jadi segala hal yang mempengaruhi tentang pergerakan, tentang aktivitas dan juga suatu pergerakan yang ada di dalam bumi itu adalah suatu tektonik. Dan oleh adanya suatu gerakan itu pasti ngebuat tektonik ini punya energi tersendiri, di mana itu adalah energi tektonik atau aktivitas tektonik. Nah, jadi di sini nih ilmuwan juga pada mikir dong, kenapa sih emang kita harus belajar di tektonik? Nah, sebenarnya kalau misalnya kita ulang-ulang juga ya, kalau tidak adanya tektonik itu pasti bumi akan sepenuhnya datar, guys. Dimana kalau misalnya bumi datar itu kita nggak bakal pernah bisa melihat adanya gunung, terus adanya lembah. Nah, kalau misalnya nggak ada semua struktur itu juga membuat bumi itu akhirnya musnah sendiri. Makhluk-makhluk hidupnya juga musnah sendiri. Kenapa? Karena di situ tidak ada yang pepohonan yang seharusnya endemik yang ada di gunung, terus tidak ada sumber daya alam yang seharusnya bisa ditemukan di lembah-lembah, pelembapan dan juga ada pelabuhan kimia dan hal-hal lainnya, iklim. Nah, itu semua bakal nggak ada kalau misalnya bumi ini datar seperti itu. Oke, evolusi dari si tektonik sendiri, di mana tektonik ini adalah suatu studi itu tentang asal-usul atau susunan fitur struktural besar permukaan bumi. Nah, jadi intinya suatu struktural bumi yang mencakup segala unsur bumi yang ada di bawah gitu. Nah, jadi sebenarnya bumi itu terbagi menjadi beberapa lempeng. Dan lempeng-lempeng itu tuh uh, sekiranya ada 8. Sebenarnya ada 8 lempeng besar yang ada di bumi ini. Dimana sebenarnya sebelum ada 8 lempeng besar itu ada satu lempeng yang pecah. Karena apa? Karena aktivitas tektonik ini. Dan itu adalah suatu unggahan atau suatu pendapat yang diunggah sama si Alfred Wegener. Ah, aktivitas geologi yang intens terjadi di batas lempeng. Karena ada aktivitas geologi yang intens, itu akhirnya ngebuat 8 lempeng litosfer tadi itu pecah dan akhirnya bergerak sendiri-sendiri gitu. Nah, di mana itu ada lempeng Afrika, Antartika, Australia, Eurasia, Amerika Utara, Amerika Selatan juga Pasifik. Nah, kebetulan nih setiap adanya ujung-ujung lempeng itu pasti kan ada ya batas pasif dan juga batas aktif ya. Kalau misalnya batas aktif itu kan batas yang konvergen divergen ya, yang segala-segala hal yang dimana di situ adanya bencana alam, aktivitas tektonik dan hal lainnya yang membuat lempeng itu terus bergerak gitu kan. Indonesia itu ada di perbatasan antara lempeng guys, di mana ada di lempeng si Eurasia dan juga Australia. Jadi kenapa Indonesia sering mengalami banyak bencana alam ya itu karena kita itu ada di perbatasan antara lempeng-lempeng yang 8 lempeng besar ini. Nah, jadi konsep tektonik itu tuh lahir di tahun 1960-an. Nah, di mana itu tuh ada dua ide yang sudah ada sebelumnya tentang pergeseran eh, benua atau lempeng-lempeng ini. Di mana benua itu bergerak bebas di permukaan bumi sehingga bisa mengubah posisi-posisinya sefleksibel mungkin. Nah, penyebaran dasar laut juga itu bisa juga berubah-berubah, guys. Bisa berubah-berubah juga kenapa? Itu karena adanya hipotesis adanya suatu pergerakan yang dimunculin dari puncak atau punggung laut tengah atau mid ocean ridge atau ya istilahnya kayak kalau misalnya di laut itu tuh mereka akan berpisah atau mereka akan menjauh
Itu dari satu titik sumbu, di mana titik sumbu itu adalah puncak Punggung Laut Tengah atau Mid Ocean Ridge. Oke, pada awal ke abad ke-20 ya, kita lanjut ceritanya, itu ada di Alfred Wegener. Dia itu adalah seorang ilmuwan dari Jerman, di mana dia itu mencatat kalau misalnya ada fosil-fosil atau adanya keseragaman bentuk bukti ya, itu di Amerika Selatan, Afrika, India, dan juga Antartika, dan juga Australia gitu. Nah, di antara setiap benua-benua ini, itu ternyata mempunyai salah satu hal yang sama, di mana hal yang samanya itu adalah eh, fosil-fosil hewan-hewanan, di mana di sini ada Lystrosaurus dan juga Cycnonatus ditemukan dalam batuan berumur Trias di sem- semua lima benua itu. Nah, di semua lima benua itu terungkap ada fosil yang sama. Nah, selain fosil juga ada juga em, batuan ya. Jadi paleomatisme dari suatu batuan, di mana batuan itu menunjukkan arah magnet yang sekiranya mirip di kelima benua tersebut. Nah, terus sebenarnya kalau misalnya kita mau mundur lagi ke belakang, itu ada dua benua dari benua Pangea, di mana itu ada Gondwana sama juga Laurasia ya. Di mana kedua benua itu adalah pecahan dari si Pangea tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat Laurasia adalah superbenua di utara, dan juga Gondwana itu adalah suatu benua super selatan. Nah, terus di mana salah satu buktinya juga itu mereka itu punya endapan glasiasi atau endapan batuan zaman zaman es dulu yang udah berumur akhir, atau yang sudah berumur Paleozoikum akhir, di mana di setiap benua-benua itu ada endapan glasiasi tersebut, sehingga itu bisa disimpulkan sebagai suatu bukti kalau kita dulu tuh pernah satu benua. Nah, Wagener juga itu mengkonstruksi kalau zona-zona iklim kuno, yang dimana zona-zona iklim kuno itu seperti ada terumbu karang yang menunjukkan air hangat di dekat Katosiwa, terus ada juga batu pasir yang berlapis, itu ada di lintang 30 derajat dan juga 30 derajat selatan. Lalu kalau misalnya ada iklim kuno itu pasti kan sudah bisa tahu dong kalau misalnya ciri-ciri iklim kuno itu seperti itu. Nah, maka batuan sedimen dapat menunjukkan di mana kutub-kutub kuno dan juga Katosiwa itu berada. Nah, ternyata alhasil itu ternyata beda, guys. Jadi, eh seharusnya kalau misalnya ada ciri-ciri kutub kuno di suatu daerah, itu pasti kan mutlak kalau misalnya daerah itu ada di iklim kuno atau kutub kuno. Tapi ternyata kutub itu juga bisa berpindah-pindah. Nah, ia menemukan bahwa kutub kuno berada di posisi yang berbeda dari kutub saat ini. Dan ia menyebut pergerakan tampaknya kutub ini sebagai polar wandering. Nah, polar wandering ini adalah suatu bukan study sih, suatu ideologi ya, atau suatu ilmu, di mana dia mempelajari tentang adanya suatu perbedaan antara kutub ya, perbedaan antara kutub magnet di suatu wilayah. Karena itu bisa ditentukan oleh eh, sifat kemanetnya yang ada di batu-batuannya tersebut. Nah, jadi di sini itu bisa dijelaskan dengan cara berikut. Jadi akhirnya bentuklah dua poin atau tiga poin ya. Di mana poin pertama itu benua-benua itu tetap diam. Cuman kutub-kutub itu sebenarnya bergerak. Itu yang pertama. Jadi benua itu diam tapi kutub yang gerak. Yang kedua itu kutub yang diam, cuman benuanya yang bergerak gitu. Nah, di situ bisa disimpulin kalau misalnya ada suatu kejanggalan ya. Di mana misalnya nih di satu benua itu ada dua kutub yang sama, ada dua kutub yang berbeda, dan itu kan pasti nggak mungkin ya. Nah, itu adalah suatu uh, polar wandering ya. Itu adalah bentuk perbedaan bentuk adanya pergerakan kutub atau pergerakan benua. Itu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita kulik lagi, kenapa bisa ada perbedaan-perbedaan itu, perbedaan kutub-kutub itu? Nah, sebenarnya perbedaan kutub itu sebenarnya diambil dari adanya sifat kemagnetan di batuan. Nah, kan kalau misalnya ada suatu batuan, yang dimana batuan ini mempunyai sifat magnetan ya, itu kan pasti merekam dong bentuk kemagnetannya.
Nah, udah kerekam bentuk kemagnetannya suatu batuan, udah pasti batuan itu bisa diukur. Itu dia magnetnya ngedeket ke kutub mana, selatan atau utara seperti itu. Kalau misalnya udah ketemu, sebagian besar pasti benua itu adalah dipunyai oleh satu kutub. Nah, mungkin itu tuh kalau misalnya suatu batu itu mengandung anomali ya, di mana terdapat adanya dua kutub atau tiga kutub. Nah, itu berarti suatu batu tersebut itu mengalami pembuatan yang sekiranya ada anomali di pembuatan batu tersebut sehingga menghasilkan adanya dua kutub yang berbeda dalam satu benua. Nah, jadi si Wagner juga itu udah ngusulin kalau misalnya kita tuh dulu pernah menyatu ya di dalam satu benua. Nah, cuman bukti-bukti yang yang dipanut oleh si Wagner itu juga kurang jelas. Oke, jadi sebenarnya pergerakan dari si benua itu juga itu dipengaruhi oleh dua gaya. Di mana itu ada gaya gaya sentripegal dari rotasi bumi dan juga gaya gravitasi yang akhirnya menyebabkan pasang surut. Dimana kalau misalnya diukur dari kedua gaya itu sebenarnya gaya itu masih terlalu kecil untuk memindahkan suatu benua. Oke, nah di sini kita akan membahas tentang paleoklimatisme ya dan juga kebangkitan gerakan benua. Nah, di mana di sini pada penelitian tahun 1940-an sampai 1950-an itu akhirnya adalah studi tentang dasar laut dan juga adanya penelitian geofisika. Nah, di sini salah satu karya Wagner itu juga itu adalah adanya kutub magnetik yang berdekatan dan juga dengan kutub geografis. Nah, seperti yang Anda lihat di sini ya. Jadi, eh kenapa bisa ada kutub magnet itu ya itu tadi adanya magnetik yang ada dalam aliran lava basaltik yang dimana nanti mendingin keangkat ke atas karena aktivitas tektonik dan akhirnya menjadi suatu kompas kecil, batu yang menghasilkan kompas kecil di mana batuan ini itu akan menyimpan caratan medan magnetik yang telah dibuat sebelum dia terbuat ya. Terus ada juga batuan sedimen yang teroksidasi besi. Nah, itu juga bisa menghasilkan adanya pola kutub magnetik tadi. Nah, lalu sebenarnya posisi kutub kuno itu juga itu bisa ditentukan dari adanya magnetis batuan kuno. Bisa dilihat sendiri kalau misalnya suatu kutub kuno kan juga mempunyai proses-proses endemik yang ada di proses yang ada di kutub kuno itu kan. Sehingga pastinya juga ada batuan-batuan endemik yang ada di kutub-kutub kuno tersebut. Nah, perlu dikasih tahu juga kalau misalnya arah magnetik dari suatu mineral yang terawetkan itu tuh, itu pasti mengarah ke kutub. Nah, kalau kemiringannya itu menunjukkan sejauh mana kutub tersebut berada. Jadi kalau semakin miring itu akan semakin jauh di mana kutub tersebut yang membuat suatu batuan tersebut. Dengan adanya bukti adanya pada wanita ini, itu bisa memverifikasi dari gagasan si Wagner tentang pergerakan-pergerakan tutup itu. Nah, sehingga dari interpretasi yang sudah dibuat, kalau misalnya paleomagnetik itu tuh bisa menjadi salah satu jalan tengah atau alternatif ya tentang pergerakan kutub, di mana akhirnya terdapat dua cara, itu adalah baik benua benua yang diam tapi kutub yang bergerak atau si kutub yang bergerak atau kutub yang diam dan si benua yang bergerak. Nah, ini juga tadi udah aku lihat tadi case di mana di sini kita lihat nih.
Namun ketika bukti paleomagnetik dari benua yang berbeda itu dibandingkan, akhirnya penemuannya terungkap. Nah, ini kita bisa lihat sendiri di sini itu ada ini jalur paleomagnetiknya si Amerika Utara dan Uni Eropa ya. Nah, yang udah aku bahas tadi, kalau misalnya dua kutub magnet utara pada periode pada periode Permian, di mana adanya kutub magnet yang berbeda untuk setiap benua tampaknya itu sangat-sangat tidak mungkin. Cuman itu bisa jadi mungkin. Kenapa? Kalau benua itu tadinya ada di satu benua yang sama. Dan kesimpulannya, nampaknya ada dua kutub magnet utara karena benua Amerika Utara bergerak ke barat, mineral magnetnya kini mengarah ke posisi kutub yang berbeda dari saat mineral tersebut pertama kali terbentuk. Nah, jadi di sini sebenarnya si magnet itu bisa pindah haluan juga. Nah, di ini juga kita bisa nemuin kalau Amerika Utara itu tepat berada di atas jalur untuk si Eropa. Dan ini eh, hal ini hal ini sangat menyarankan bahwa terdapat satu kutub magnetik utara dan bahwa benua-benua tersebut itu dulu pernah bersatu sehingga bisa dong kalau misalnya suatu benua yang bersatu itu punya dua kutub yang berbeda gitu. Nah, jadi ibaratnya kalau misalnya suatu benua-benua yang sudah berpisah itu tuh ibaratnya suatu puzzle lah yang seharusnya sebenarnya bisa aja ke tahun depan atau 5 tahun yang akan datang itu bisa menyatu kembali karena adanya aktivitas tektonik. Nah, di sini juga tuh ada banyak kesesuaian yang terperinci yang telah ditemukan di batu-batuan yang ada di Brazil dan batuan yang ada di negara Afrika Gabon. Batu-batu ini itu serupa dalam jenis struktur urutan fosil dan juga usia. Dan juga mungkin derajat metamorfosisnya juga sama. Nah, ini bisa menjadi bukti kalau pergeseran benda itu memang terjadi. Jadi ya emang dari struktur batu juga sama, itu juga bisa menjadi bukti. Oke, di sini juga penelitian telah menyimpulkan ya kalau misalnya dulu tuh eh benua-benua ini udah bergerak sejak kapan? Karena kan dulu kan bumi juga pernah ada di masa es ya. Itu ada di 2 miliar tahun yang lalu gitu. Lalu kita akan masuk ke dalam pembentukan dasar laut ya, di mana itu ada Harry Hess. Harry Hess itu mengusulkan bahwa dasar laut itu mungkin juga bergerak. Nah, usul ini itu mungkin bertentangan tajam ya dengan si Wagner. Karena emang itu masih belum diupdate. Karena kan Wagner kan tentang pergerakan benua. Cuman kalau di dasar laut kan belum tentu ya. Nah, usulan Hess pada tahun 1962 itu akhirnya dinamai penyebaran dasar laut. Karena mengusulkan bahwa dasar laut bergerak menjauh dari punggung laut tengah. Sebagai hasil konveksi dari suatu mantle. Seperti itu. Oke, kita akan bahas tentang eh, perubahan atau penyebaran dasar laut ya. Oke, kita bakal masuk ke salah satu ilmu, salah satu metodologi hasil di mana ini berkaitan tentang kerak samudra ya. Oke, jadi Hess ini adalah salah satu ilmuwan yang ada di Rusia di mana dia ini menggunakan suatu konsep pergerakan yang ada di dasar laut. Nah, sebenarnya pergerakan yang di dasar laut ini memang benar-benar ada seperti sabuk konveyor yang mendaki puncak punggung laut, lalu turun ke lereng punggung laut dan melintasi cekungan laut dalam. Hingga akhirnya menghilang dan tenggelam di bawah benua atau busur pulau. Nah, sebenarnya penyebaran yang ada di dasar laut ini itu adalah suatu hal atau suatu pergerakan yang akhirnya mengalami yang namanya subduksi. Nah, subduksi ini adalah apa? Subduksi ini adalah suatu pergerakan di antara kedua lempeng yang saling bertabrakan, di mana salah satu lempeng itu akan masuk ke dalam lempeng yang selanjutnya gitu. Jadi bakal masuk ke dalam salah satu lempeng selanjutnya, di mana lempeng yang masuk itu adalah lempeng yang paling besar, lempeng yang paling berat densitasnya. Seperti itu. Di mana sebenarnya pergerakan dari si dasar laut itu juga nggak terlalu besar ya, itu cuma 1 cm per tahun. Oke, kita masuk ke gaya penggerak Hess di mana sebenarnya
Mengapa sih dasar laut itu bisa bergerak? Nah, sebenarnya dasar laut itu didorong oleh suatu konveksi mantel atau konveksi yang ada dalam pola sirkulasi yang mendorong material-material panas atau ke atas dan juga menurunkan material-material dingin yang ada di bawah, yang ada di atas ke bawah. Nah, material-material dingin ini apa sih sebenarnya? Itu adalah suatu material-material atau suatu daratan tua ya. Dataran tua yang sebenarnya itu udah cukup lama berada di lautan sehingga harus dimasukkan lagi ke dalam mantel dan akhirnya diproses hingga menjadi batuan baru lagi. Sirkulasi begitu. Nah, yang di intensitas yang rendah atau material-material panas yang masih encer ya dari bawah itu kan akan akhirnya mengeluarkan magma basaltik yang akhirnya di situ nah, di mana sebenarnya konveksi di mantel itu adalah ide yang sangat kontroversial di tahun 1992. Emang sebenarnya sangat-sangat sulit ya untuk membayangkan kalau misalnya mantel itu atau batuan itu yang tadinya kita melihat batuan padat itu berubah menjadi suatu cairan gitu, berperilaku seperti cairan. Nah, jadi di sini eh, material-material yang panas itu bisa mengalir secara duktil. Mungkin kita emang bakal bingung kalau misalnya kenapa material panas itu tuh bisa mengalir secara duktil atau secara elastis ya. Itu emang karena mereka ada di suhu yang benar-benar lebih dari suhu maksimal mereka. Jadi ya mereka akhirnya di situ berbentuk seperti cairan atau cairan kental. Oke, jadi di sini aku akan bahas tentang ini punggung laut tengah atau Mid Ocean Ridge. Nah, di mana sebenarnya Mid Ocean Ridge ini adalah suatu muka alam bawah laut, bentang alam bawah laut ya, di mana menunjukkan bagaimana keberadaan eh, titik sumbu pergerakan dari mantel-mantel yang ada di bawah, kayak pergerakan mantel-mantel naik atau turunnya di dasar laut. Jadi ini adalah salah satu sumbunya lah. Letusan basal yang ada di puncak Punggul Laut ini itu juga terkait dengan batuan yang akan naik. Nah, saat batuan panas itu naik ke atasnya, lalu batu-batu itu akan turun ke bawah. Nah, di situ kira batu-batuan mantul itu bergerak secara horizontal menjauh sih. Nah, terus gimana? Jadi kalau misalnya ada suatu pegunungan ya, ada suatu gunung yang di dasar laut, di mana gunung itu adalah suatu mid ocean ridge ya, atau bunga laut tengah. Nah, bunga laut tengah itu nanti bakal menghasilkan suatu material-material baru dari bawah tanah dengan densitas yang lebih rendah, di mana nanti sekitaran dari gunung itu akan menjauh gitu. Oke, kita akan lanjut ke Palu Samudra, di mana Palu Samudra itu adalah batuan mantel yang bergerak secara horizontal menjauhi puncak gunung laut. Jadi dia menjauhi puncak gunung laut ya, dan di mana setiap material panas itu nanti akan bakal beku ya, bakal beku. Dan akhirnya mendingin dan menjadi lebih padat. Nah, dan itu kira di situ sebelah-sebelah mid ocean nanti situ akan adanya palung, palung samudra. Nah, hal ini juga menjelaskan adanya anomali gravitasi negatif yang besar, yang pastinya ada di palung-palung laut. Dimana sebenarnya kenapa itu bisa terjadi itu karena dia itu buat menjaga eh, tekanan atau dia kan menjaga karena ada batu-batuan dingin ya, dia akan menjaga keseimbangan isostatik sehingga eh, harus ada yang namanya gravitasi negatif di palung-palung tersebut karena tadi kan adanya batu-batu panas yang keluar ya dari mid ocean ridge terus akhirnya mereka menyebar akhirnya mereka mendingin membeku di batuan dingin dan itu harus adanya keseimbangan isostatik di situ. Nah, jadi di HAS ini emang sangat-sangat berguna ya hingga hampir mungkin 30 tahunan ya. Oke, jadi sebenarnya usia lantai lautan, sebenarnya usia lantai lautan itu emang cukup muda. Itu bisa dibuktikan ya sebenarnya. Dari apa? Dari adanya mitos yang tadi atau bagian-bagian dasar laut yang muda itu terus terbentuk melalui letusan-letusan basalt. Di mana letusan-letusan basalt yang berasal itu ada di puncaknya punggung gunung api. Nah, jadi ya
Kita juga tahu ya kalau misalnya ada juga gunung api yang ada di dalam laut, gimana itu akan menghasilkan suatu eh, lapisan-lapisan magma basaltik yang akhirnya mengeras mendingin. Disitulah batu-batu muda terbentuk. Nah, dasar-dasar yang tua atau batu-batu tua itu ada di mana? Itu pasti ada di palung laut. Yang dimana itu jauh ya dari si gunung. Nah, akhirnya dimana kita udah tahu tuh kalau misalnya di sekitaran mid ocean itu pasti batu-batu yang muda. Cuma kalau udah lumayan jauh atau udah terpisah itu adalah sesuatu yang tua. Nah, akhirnya di sini ada juga pada pertengahan 1990-an itu gagasan tentang si benua yang gerak dan juga lautan yang bergerak itu akhirnya menimbulkan kegembiraan dan juga adanya perdebatan. Di mana gagasan-gagasan ini digabung menjadi satu teori yang merevolusi geologi dengan menjadikan kerangka kerja yang menyatukan ilmu bumi, teori tektonik lempeng. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, itu lempeng itu adalah suatu lempengan batu besar ya, yang bergerak yang merupakan bagian dari permukaan bumi. Jadi dia terus bergerak karena aktivitas tektonik. Nah, dan itu berlaku untuk semua lempeng, di mana kalau lempeng-lempeng kecil yang mungkin tidak ada samudra atau lautnya itu juga tetap bergerak. Dan lempeng-lempeng daratan juga itu tetap bergerak juga. Lempeng-lempeng besar juga tetap bergerak. Nah, perlu disadari juga di sini ada informasi juga yang sangat-sangat penting ya mungkin ya. Dimana sebenarnya lempeng-lempeng itu litosfer ya, itu adalah suatu lapisan yang paling kaku yang ada di atas ya. Dan sebenarnya litosfer ini kalau misalnya tua, dia tuh makin tebal. Kenapa makin tebal? Karena dia juga akhirnya ikut pertambahan dari material-material muda tersebut. Nah, di sini mungkin adanya perbedaannya. Di mana perbedaan itu terletak di litosfer laut dan juga litosfer bumi. Di mana kalau misalnya yang di laut itu memiliki litosfer yang cenderung lebih tipis. Itu sekitar 70 km itu yang mungkin yang mudanya ya. Cuman kalau misalnya litosfer yang tuanya itu mungkin 100 km. Cuman kalau di benua itu tebalnya aja itu bisa 125 sampai 250 km. Nah, kita lanjut juga. Sebenarnya ya, kenapa sih bisa terjadi perbedaan seperti itu ya? Ada yang litosfer yang benua itu lebih tebal tapi isi lautan itu lebih kecil ya. Itu kenapa? Karena litosfer lautan itu sebenarnya litosfer itu tuh cenderung terisi oleh batuan klasik ya, batuan mafik ya, yang basah. Batuan basah, sebenarnya batuan basah itu sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat dari litosfer itu kan dia mengapung. At least kalau misalnya batuan basah itu dia biasanya tenggelam masuk ke dalam mantel sehingga litosfer yang mungkin sedikit dari basal basal itu akan mengapung itu hanya 70 km sampai 100 km, berbeda dengan si benua di mana benua itu kan mungkin terdiri dari batu klasik yang mana cenderung mengapung dan juga massa densitasnya itu juga lebih ringan sehingga litosfernya gede gitu. Oke, di sini juga ada asthenosfer ya. Asthenosfer yang sepertinya itu adalah satu pelumas atau berada di bawah litosfer, di mana ini bertindak sebagai lapisan pelumas di bawah litosfer. Dari mana ia mungkin membentang dari kedalaman 70 hingga 200 km di bawah lautan. Nah, ini litosfer juga itu sebagai suatu peran pentingnya. Dimana kalau misalnya nggak ada ionosfer itu mungkin aktivitas tektonik yang ada di lempeng-lempeng atau yang ada di lapisan atas litosfer itu mungkin susah buat digerakkan. Nah, secara kasar juga itu lempeng itu dapat dianggap sebagai lempengan batu yang kaku yang bergerak sebagai satu kesatuan. Nah, ini kebanyakan itu jadi lempeng itu nggak aktif ya secara tektonik. Makanya dibutuhkan adanya si uh,
atmosfer. Dan disclaimer juga, kalau misalnya ada yang bencana-bencana alam dan segala hal itu sebenarnya bukan karena lempeng itu sendiri, cuma itu adalah interaksi antara beberapa lempeng sehingga menyebabkan suatu bencana alam. Lempeng juga pasti udah tahu ya. Kita pasti juga udah tahu kalau misalnya lempeng itu ada tiga. Itu ada si konvergen, divergen juga transform kan. Sebenarnya itu kalau misalnya divergen yang menjauh sehingga akhirnya menghasilkan satu lapisan baru. Tapi kalau konvergen itu yang tadi ya menabrak antara satu sama lain. Transform itu yang berbeda lah ya, yang samping menyamping. Nah, gimana sih kita tahu kalau misalnya suatu lempeng itu atau lembang-lembang itu bergerak, itu juga bisa kita cari tahu dong tentang adanya uji anomali magnetik seperti itu. Paham. Oke, jadi di sini, nah, salah satu mungkin ini adalah hipotesis Fein Matthews ya. Jadi sebenarnya Fein Matthews itu tuh lebih nguatin aja kalau misalnya suatu ada pergerakan di dasar lautan itu tuh terbentuk karena adanya anomali magnetik juga. Jadi sebenarnya anomali magnetik yang dihasilin oleh si dasar lautan tuh pasti kita tahu dong kalau misalnya dasar lautan kan pasti dipenuhi sama batuan-batuan yang basah kan, yang at least itu adalah batuan mafic. Dan pastinya kalau misalnya ada batuan mafic itu terbentuknya suatu dike. Dike itu adalah suatu magma beku yang pasti dia merekam dong adanya anomali-anomali magnetik ya. Nah, jadi di sini pola anomali magnetik yang simetris itu ada di puncak gunung. Itu ya pasti normal karena dia udah mendingin kan. Nah, pengamatan paling penting yang dilakukan oleh si Fine dan juga Matthews itu adalah pola anomali magnetik di laut itu sesuai dengan pola pembalikan magnetik yang sudah diketahui dari studi aliran lava di benua. Nah, korelasi ini itu bisa dilihat dari adanya pola magnetik di kedua benua tersebut. Nah, Hess tentang penyebaran konsep Hess yang tentang penyebaran di dasar laut dengan adanya konveksi dari setiap pembuatan atau ya pembuatan mantel-mantel baru ya atau batu-batuan baru itu bisa dihubungkan dengan Vine dan juga Meteos di mana setiap adanya suatu penyebaran atau suatu konveksi dasar laut batu-batuannya yang terbentuk baru itu pasti juga akan menghasilkan suatu anomali magnetik baru. Nah, mereka menyarankan bahwa terdapat pembukaan terus-menerus dari retakan yang ada di lembah patahan tersebut. Nah, itu diisi oleh magma-magma basaltik dari bawah. Yang akhirnya mendingin dan juga membentuk si dike. Nah, dike-dike ini itulah yang membuat adanya anomali. Kenapa bisa adanya anomali? Itu pertama, dike yang mendingin saat medan magnet itu terbalik, itu pasti akan termagnetasi dengan cara terbalik. Beruntung kalau misalnya dike itu di mendingin dan juga akhirnya termagnetasi secara normal itu akan menghasilkan dike yang normal. Cuman kalau misalnya dike yang terhasilkan secara terbalik, itu akan membuat suatu aliran magnet yang terbalik. Nah, karena perpanjangan dari hasil pergerakan laut ya, yang tadi udah kita lihat dari si Hess, itu kan nanti dike itu akan terpotong menjadi dua bagian. Like yang terpotong menjadi dua bagian itu akan membuat adanya arah berlawanan. Di mana tadi sudah dike yang terbalik magnetnya, terus dia akhirnya terpotong menjadi dua bagian. Itu akhirnya ngebuat si dike-dike ini menjadi salah satu hipotesis akhirnya terbentuknya rules Fine-Matthews tersebut. Yang akhirnya itu menjadi penyebab anomali-anomali tersebut. Ini aku rangkum juga di sini di mana sebenarnya penyebab adanya anomali dari pembentukan dari adanya hipotesis si Fine-Matthews itu adalah dike yang didinginkan dengan medan magnet itu terbalik dan juga ada yang normal. Nah, yang terbalik inilah yang akan membuat suatu anomali tersebut. Nah, di sini karena pergerakan dasar laut itu misalkan dikes itu menjadi dua bagian, pola di kedua sisi punggung laut tersebut merupakan cerminan satu sama lain. Makanya di sini bisa kebentuk kalau misalnya ada cerminan di antara satu dike dan juga dike lainnya. Sebenarnya itu adalah satu dike yang sama, cuman karena terpotong dari adanya pergerakan Hess, akhirnya terpotonglah kedua dike tersebut.
Nah, jadi dua poin yang bisa kita tarik kesimpulan dari area FM itu yang pertama itu adalah hipotesis yang membuat kita itu bisa mungkin loh buat mengukur pergerakan si dasar laut tersebut dengan apa dengan tadi yang si anomali magnetik tadi. Nah, misalnya tuh sepotong dasar laut itu mewakili pembalikan yang terjadi itu 4 sampai 5 juta tahun yang lalu. Dan mungkin itu akan ditemui 45 kilometer jauhnya. Jadi, itu bisa kita simpulin kalau misalnya jarak yang ditempuh dasar laut itu dengan usianya ya, itu memberikan 10 kilometer per juta tahun. Atau kalau misalnya kita sederhana lain, itu adalah 1 sentimeter per tahun untuk laju pergerakan dari si batuan-batuan yang tadinya dari batuan muda ke batuan tua di samudera tersebut, di benua samudera. Nah, oke, jadi kita sudah bisa juga memprediksi usia lantai laut juga, di mana sebenarnya prosesnya itu tuh mirip-mirip dengan cincin pohon atau kambium dari pohon dari suatu pohon ya. Dimana kan kalau misalnya kambiumnya itu makin banyak atau makin mungkin makin jauh dari si titik inti itu mungkin makin tua. Dan kalau si benua ini juga sama seperti itu. Makin dia menjauh dari si mid ocean ridge itu bakal makin jauh dan juga makin tua. Oke, jadi nah perlu diberitahu juga kalau misalnya suatu gunung ya, suatu mid ocean ridge kalau misalnya dia menghasilkan suatu magma atau magma basaltik yang baru, itu mungkin akan terjadi gempa bumi ketika proses naiknya si materi-materi baru tersebut. Nah, di sini ada uji lain juga di mana ada zona patahan dan juga patahan transform ya. Patahan transform udah kita buat kalau misalnya transform tuh di antara wilayah itu akan adanya transformasi gitu loh. Akan adanya pergerakan secara horizontal ya. Di mana itu bukan suatu divergen atau konvergen, cuman hanya patahan secara horizontal doang gitu. Nah, di sini juga kita harus tahu kalau misalnya punggung laut tengah itu juga terus menerus melintasi si zona patahan. Nah, jadi si punggung laut tengah itu juga bakal bergerak, di mana setiap pergerakannya itu akan menyebabkan gempa bumi yang harus tersebar dan juga terratakan lah di sepanjang seluruh zona patahan tersebut. Nah, yang kedua, itu gerakan batuan yang di kedua sisi zona patahan itu harus sesuai dengan arah jalan dari si eh, mid ocean ridge tadi. Nah, cuman perlu diberitahu juga kalau misalnya gempa bumi yang terjadi kalau misalnya mid ocean ridge bergerak di sepanjang zona patahan itu enggak semua wilayah zona patahan itu akan mengalami gempa bumi dan itu hanya bagian-bagian atau lebih ke wilayah-wilayah tertentu saja yang mengalami gempa bumi seperti itu. Nah, jadi dalam beberapa tahun terakhir itu sebenarnya kita bisa memakai GPS yang digunakan untuk mengukur gerakan relatif antar lempeng. Nah, jika dua lempeng bergerak menuju satu sama lain dengan kecepatan masing-masing, mungkin itu 2 cm per tahun atau 6 cm per tahun. Nah, di sini kita bisa mengukurnya dengan apa? Dengan GPS, seperti itu. Oke, kita akan lanjut lagi. Ketika sumber benua itu seperti si Pangea ya, itu terpecah ya mungkin. Nah, mungkin batas divergen yang ada, mungkin pasti kan ada di tengah benua dong, karena kan tuh dari satu benua pecah karena ada divergen. Nah, itu akan ditanding dengan apa? Yang pertama ada rifting, ada vokalisme basaltik dan juga pengangkatan.
Nah, di mana dengan adanya rifting tuh kayak kerak benda itu akan lebih regang dan juga menipis gitu. Nah, terus sesar bertindak sebagai jalur bagi si magma basalt itu tuh naik dari mantel dan meletus di permukaan sebagai si kawah-kawah abu atau aliran basalt. Seperti tadi juga, seperti ada Mid Ocean Ridge, akhirnya mantel-mantel yang mantel-mantel yang baru itu akan keluar dan akhirnya eh, membentuk suatu material-material baru seperti itu. Nah, seiring berlanjutnya si divergensi juga, nah sebenarnya ya, kalau dari yang eh di, dari yang ada di buku itu, kalau misalnya suatu benua benua utama ya, misalnya Pangea, itu kan benar-benar belum ada samudra sama sekali. Nah, dimana kalau misalnya dua benua tabrakan antara si divergensi antara benua dan juga benua, itu mungkin akan menghasilkan suatu samudra atau adanya eh benua samudra di antara kedua benua tersebut. Dan akhirnya kedua benua benua samudra tersebut harus akhirnya harus turun atau mengalami subduksi yang sangat-sangat berat, dan akhirnya di situ membuat adanya kayak suatu palung palung besar ya, di mana patahan terhadap palung tersebut itu akhirnya bisa diberi contoh seperti adanya Laut Merah karena batasan divergen antara benua dan juga benua. Nah, jadi nggak semua batas divergen tuh itu mengandung garam garam batu ya di sini. Dimana sebenarnya garam batu itu juga terbentuk karena lautan baru ini sempit dan kemiringan dataran di sekitarnya menjadi lautan baru, sehingga sungai mengalir menjauhi lautan. Nah, adanya garam batu yang tebal di atas sedimen benua itu emang karena adanya sedimentasi dari eh apa ya, bekas-bekasan samudra, benua samudra terlebih terdahulu gitu. Nah, pinggiran benua juga itu mengalami subsiden saat tererosi dan saat batuan panas di bawahnya mendingin. Di mana subsiden itu berlanjut hingga pinggiran benua itu terendam oleh air. Nah, sedimen laut yang tebal itu menutupi batuan-batuan yang menembis, akhirnya membentuk tepi benua yang pasif. Nah, seperti yang udah aku kasih tahu juga, kalau misalnya batasan divergen itu ada di puncak punggung Laut Tengah. Di mana batas divergen di laut itu ditandai dengan fitur yang sama seperti batas divergen di daratan datar di darat, retakan tegangan dan juga patahan normal. Nah, basalt itu membentuk dike di dalam retakan dan lava bantal di dasar laut. Di mana akhirnya menciptakan suatu kerak samudra baru di belakang-belakang lempeng. Nah, di sini langsung aja kita masuk ke patahan San Andreas. Ini adalah suatu patahan yang mungkin memang unik ya karena dibahas di buku ini. Adalah batas lempeng transform, punggung gunung-gunung yang ada di lempeng Amerika Utara dan juga lempeng Pasifik. Di mana ujung selatan dari patahan San Andreas itu adalah suatu segmen punggungan. Nah, seperti ini. Nah, akhirnya di sini ada juga namanya transformasi batasan, di mana di batas transform itu di mana satu lempeng itu bergerak secara horizontal ya, melewati lempeng-lempeng lain. Nah, di mana pergerakannya itu cuma hanya melewati gitu, nggak ada bencana alam dan hal lainnya. Nama patahan transform sendiri itu berasal dari pergeseran di sepanjang patahan yang tiba-tiba akhirnya berakhir atau menjadi jenis pergeseran lain. Nah, biasanya kalau misalnya dia kan menjadi pergeseran lain, di mana biasanya itu pergeseran lainnya itu adalah dalam bentuk divergen dan juga melalui gerakan geser sepanjang patahan transform itu sendiri. Nah, cuman tidak semua patahan transform itu membentuk suatu dua segmen punggung gunung gitu.
Nah, salah satu contohnya itu adalah patahan San Andreas di California adalah patahan transform dengan sejarah yang paling kompleks, di mana di situ ada transform yang akhirnya menyebabkan suatu gunung seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih yang membentuk adanya pergeseran itu? Itu karena ada divergen yang nggak teratur. Ketika dua lempeng samudera itu mulai berpisah, nah batas tersebut itu mungkin membentuk melengkung atau ya seperti bola lah. Nah, akhirnya di situ terbentuklah transform yang akhirnya meluruskan si garis-garis hasil dari si divergen tersebut. Akhirnya kita masuk lagi ke konvergensi laut-laut, di mana itu membentuk dinding luar palung laut yang bisa membentuk suatu kurva lebar yang cembung ya, seperti itu. Lalu batas plat konvergen itu satu sama lain itu sebenarnya kalau plat konvergen tuh ya biasanya batas itu adalah suatu bencana alam ya, bisa terbentuk gunung dan juga hal lainnya. Nah, dimana kalau misalnya batas plat konvergen itu kalau misalnya suatu batas lempengannya itu yang lebih besar itu kan turun ke bawah, kayak tadi lah seperti itu istilahnya. Nah, salah satu lempeng menuju jalan bawah itu akhirnya terbentuk zona Bernoulli itu adalah gempa bumi yang berfokus dangkal dan juga menengah seperti itu. Nah, jarak antara busur pulau dan juga palung itu emang sangat bervariasi juga, tergantung sejauh mana mereka melakukan adanya divergensinya juga. Dan mungkin tergantung pada di mana lempeng yang menunjam itu mencapai kedalaman 100 kilometer. Nah, zona subduksi yang sangat-sangat dangkal ya, yang sangat-sangat dangkal mungkin under 100 kilometer itu nggak bakal ngalamin aktivitas vulkanik. Nah, di sini juga eh palung samudera itu ditandai dengan adanya anomali gravitasi negatif yang kuat. Kenapa? Itu karena mereka itu ada di ketidakseimbangan isostatik dan akhirnya membutuhkan adanya kesetimbangan isostatik. Akhirnya memunculkan adanya gravitasi negatif yang kuat. Seperti itulah intinya. Nah, lempeng tektonik dari dan level lempeng tektonik dan juga level laut. Di mana lempeng tektonik itu udah tadi udah ada definisi juga kalau misalnya tektonik itu adalah suatu hal yang ada di dalam bawah dunia ya, bawah bumi. Nah, selama subduksi itu memungkinkan si wilayah luas di bagian dalam benua itu tergenang oleh air laut. Kenapa? Itu karena disebabkan oleh kenaikan permukaan air laut. Mungkin ada juga namanya glasiasi ya, ya seperti pencairan dari es yang zaman dahulu gitu. Di sini juga bisa kita langsung mendapatkan kesimpulan. Ketika lempeng itu bergerak, itu pengumuman akhirnya muncul. Cuman ketika lempeng berhenti, itu akhirnya pengumuman tidak ada. Itu pengumuman atau mid ocean ridge ya. Jadi ketika pengumuman tidak ada, itu air kembali ke cekungan samudera dan benua-benua menjadi eh, kering kembali gitu. Nah, ketika lempeng yang ditutupi kerak samudra itu tersubduksi di bawah litosfer benua, itu zona gempa bumi itu akan menurun di bawah tepi benuanya. Cuman kalau kalau konvergensi suatu samudra dan juga benua itu pasti akan menciptakan suatu zona gempa bumi yang aktif. Cuman aktifnya itu ya mungkin ada di lebih dari 100 kilometer gitu. Oke, di sini kita akan lanjut lagi ke konvergensi benua-benua di mana pasti kalau konvergensi benua-benua itu ya mungkin akan menghasilkan suatu pegunungan yang mungkin pegunungannya itu ya tidak aktif gitu loh seperti itu. Karena apa? Karena emang lintas pegunungan itu ya nggak sama-sama tenggelam gitu. Nah, wilayah yang kena tumbukan antara kedua benua itu mungkin akan menyebabkan ada sabuk lebar gempa bumi
dengan fokus dangkal seperti itu. Di mana salah satunya itu adalah Gunung Himalaya. Nah, di sini juga ada penyebaran back arc ya. Back arc ini adalah suatu penyebaran perpanjangan sigi regional di mana terjadi itu di belakang busur gitu, belakang busur. Jadi perpanjangan ini itu dapat menggerakkan busur untuk menjauhi benua. Cuman untuk alasan itu yang memang masih belum dikasih tahu juga ya. Cuman kenapa itu bisa terjadi itu karena adanya diapit oleh mantel yang naik dan juga menyebar. Yang dimana itu dihasilkan oleh si lempeng-lempeng yang turun. Nah, akhirnya Asenosfer itu ditarik ke atas yang akhirnya menyebabkan konveksi ya, konveksi yang ada di benua dan akhirnya memecah kerak-kerak samudera di atasnya. Nah, lalu salah satu yang mungkin menjadi penjelasan terbaik untuk adanya cekungan back arc ini adalah itu ngebuat lempeng di atas itu mundur menjauh dari lempeng yang menunjam seperti itu. Jadi ya lebih ke istilahnya lebih ke kebalikan dari adanya tabrakan-tabrakan seperti biasa. Nah, itu ada di mana aja? Itu ada tabrakan India dengan Asia dan juga banyak lainnya gitu. Nah, kita akan lanjutin lagi di sini di mana sebenarnya tadi udah batas konvergen ya. Itu akhirnya membentuk suatu gunungan Himalaya ya contohnya. Nah, di sini batas transformasi San Andreas, di mana San Andreas ini adalah retakan yang sepanjang 1.100 kilometer yang menandai batas antara lempeng Pasifik dan juga Amerika Utara di California. Dan dia adalah suatu lempeng terbesar di dunia dengan total pergeseran sekitar 2.000 kilometer ya di antara kedua lempeng tersebut. Nah, yang mau kita bakal ngelihat itu di sini San Andreas itu sendiri melengkung di beberapa tempat sehingga tidak selalu sejajar kan. Nah, di mana San Andreas adalah suatu dinamis yang terus berkembang dan hampir pasti akan meredup seiring dengan munculnya patahan-patahan baru di daerah-daerah atau dataran yang lebih efisien dalam memindahkan lempeng-lempeng tersebut satu sama lain di masa geologi yang tidak terlalu jauh. Nah, di sini yang bakal mau di-highlight itu sebenarnya adanya suatu kekasan tektonik lembang ya, di mana sebenarnya mereka itu tidak terlalu seatur itu, tidak terlalu misalnya suatu ada yang divergen yang di mana divergen itu akan menyebar sejauh berapa kilometer seperti itu. Dia memang menjauh, cuman eh tidak sebaku itu. Jadi mungkin bisa adanya suatu subduksi yang tadi berada di titik A, tiba-tiba subduksi itu pindah di titik B itu bisa saja. Nah, di sini ada salah satu contoh ya, di mana palung laut itu bisa ditemukan di mana lempeng laut itu terbenam di batas konvergen. Nah, jadi ya sebenarnya nggak nentu juga kalau misal konvergen itu menghasilkan apa-apa, itu tidak semestinya seperti itu. Dan apa sih yang nyebabin gerakan lempeng itu? Yang pertama adalah puncak punggung laut yang panas. Terus yang kedua itu adalah dia memiliki tekanan dan juga tegangan dan tepi depan beberapa lempeng itu adalah lantai laut yang terbenam. Nah, jadi ada yang namanya itu adalah ridge push dan juga si slab pull. Di mana litosfer yang dingin yang tenggelam di sudut yang curam melalui mantel panas itu seharusnya menarik bagian permukaan lempeng itu menjauh dari puncak permukaan laut. Dan kemudian itu disebut sebagai slab pull. Nah, atau kalau misalnya ridge push itu adalah bergerak menjauh dari batas divergen seperti itu. Dan akhirnya kedua itu terbentuk menjadi satu transition. Nah, itu adalah mekanisme dari si transaction. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam pelem mantle dan juga titik panas, di mana pelem mantle itu adalah suatu kolam sempit ya di batu mantel yang dimana dia itu bentuk itu seperti bola atau jamur ya dengan ekor itu sempit dan kepala yang besar gitu. Dari 45 titik panas ada 12.
yang menunjuki bukti bahwa ada adanya plums yang kontinu di mantel bawahnya. Nah, hal itu bakal nyebabin apa sih? Hal itu bakal nyebabin pengangkatan juga letusan lapangan basal yang sangat-sangat luas seperti itu. Dimana akhirnya juga bisa menghasilkan adanya pengangkatan lokasi, terus ada juga retakan oleh adanya si plums tersebut. Beberapa plums itu naik di bawah pusat lempeng samudra. Nah, plums di bawah, salah satu contohnya adalah plums di bawah Hawaii yang naik di pusat lempeng Pasifik saat lempeng bergerak di atas plums sehingga ada barisan gunung api yang terbentuk. Nah, ada juga hubungan antara tektonik lempeng dan juga endapan biji, di mana teori tektonik lempeng sendiri itu menyediakan model umum untuk asal-usul dari si endapan biji, biji logam yang telah digunakan. Seperti yang dibahas di bab 3 itu batas lempeng divergen itu tuh ditandai dengan garis-garis mata air panas aktif. Nah, logam dalam mata air panas aktif itu paling adalah logam-logam besi dan juga logam tembaga. Dan kalau misalnya logam-logam seperti solida dan lainnya itu ukurannya emang sangat-sangat kecil di situ ya. Sehingga akhirnya mengendap. Baik, seperti itu aja. Rangkuman dari bab 4 ini sekian, terima kasih.